Lanjut saja kita langsung ke Bang Arteria. Bang Arteria, dari 3 tuntutan itu diantaranya adalah mencabut pembahasan RUU HIP dan juga RUU pembinaan ideologi Pancasila dari prolegnas. Kenapa ini sampai sekarang belum juga dilakukan? Dan juga untuk penayangan film pengkhianatan G13 PKI. Kan tinggal ditanyakan saja seperti yang zaman dulu dilakukan seperti itu. Iya, pertanyaannya kenapa harus dicabut? Yang meminta mencabut itu paham atau tidak? Tahu tidak materi muatannya seperti apa? Saya ingin gambarkan begini loh. Kita jangan hidup di tengah isu-isu yang populis. Kita juga jangan hidup dengan hal-hal yang tidak substantif. Saya tadi sebelumnya saya ingin katakan pertama dulu lah mengenai komunisme gaya baru. Tidak mungkin lagi tadi dikatakan. Formil, material, ada orang yang PKI dan beraliran PKI hidup di Republik ini saat ini. Kita punya TAP MPR nomor 25, 66, kita punya TAP 1 MPR nomor 3, tahun 2003. Clear. Kita punya alat kelengkapan negara untuk memastikan semua itu. Tidak ada orang ya yang bisa menyebarkan ajaran komunis, Leninisme dan Marxisme. Bahkan saya tambahkan lagi, jangan pikir ke sana lagi. Kita bikin juga yang radikalisme, yang terorisme, yang liberalisme. Itu yang pertama. Kemudian masalah HIP juga sudah clear. Pahami materi muatannya. Sama sekali tidak dirubah, bahkan penguatan yang kita lakukan terkait dengan substansi Pancasila 18 Agustus, ya, yang diinginkan oleh teman-teman kami juga sebenarnya. Saya juga bingung kalau ini yang dirubah atau dibuang. Yang kedua, ya BNPT, BNN, BKKBN aja ada badannya khusus. Masa Pancasila, dasar negara, filosofi negara, sumber daripada sumber hukum, nggak ada badan. Kalau nggak ada badan ini nanti Pancasila akan jadi produk rezim seperti yang dulu-dulu, Pak. Baik. Rezim Soal maunya apa, film? dibuat seperti apa. Rezim begini maunya begini. Nanti seperti BP7 zamannya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Yang berikut mengenai masalah menonton film. Pak Jokowi sudah mengatakan, mau nonton monggo, nggak nonton juga nggak apa. Tapi yang kita pastikan ya, tolong dong kita lebih kreatif dan lebih cerdas. Apa iya dengan menonton itu bisa menjadikan solusi? Saya lebih memilih bagaimana penguatan kembali terkait dengan pendidikan moral Pancasila. Mungkin kalau kita merujuk pada beberapa tahun yang lalu, maaf saya potong Bang Arteria, merujuk pada beberapa tahun yang lalu bahwa tayangan ini diputar secara berkala setiap setahun sekali begitu di TV, khususnya di TV milik pemerintah seperti itu. Nah sekarang kenapa tidak dilakukan lagi? Ada usulan supaya diputar lagi. Gimana Bang Arteria? Ya ini kan nggak masalah, sudah ditegaskan sama Pak Jokowi, nonton boleh, nggak nonton boleh. Masalahnya bukan boleh nonton atau nggak boleh nonton Bang Arteria? Bang Arteria, masalahnya bukan boleh atau nggak boleh nonton, tetapi mau memutarkan itu atau tidak di televisi milik pemerintah lah, katakan di TVRI misalnya. Silakan aja kan, yang mau putar aja. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kepada TV yang punya hak siar untuk tidak memutar. Makanya kan beberapa hari ini kan kejadian ada salah satu stasiun TV yang sudah memutar. Toh tidak ada masalah. Tapi kita lakukan kerja-kerja substantif. Pemerintahan ini kan juga harus melakukan kerja-kerja yang penuh kemanfaatan. Baik. Apa iya selama ini kita putar film G13 PKI manfaatnya apa? Tapi bagaimana kalau kita membumikan pendidikan moral Pancasila kembali, penguatan ideologi Pancasila, itu lebih efektif. Kita tidak ingin menjadi tukang sapu yang baik. Kita ini ingin menyelesaikan masalah. Pemimpin itu Mbak, spiritnya membangun, menyelesaikan masalah dan mempersatukan, bukan sebaliknya. Baik. Membuka luka, membangun polemik. Yang kedua, pemimpin itu harus membuka dan membangun harapan. Jadi jangan saya katakan ya, nanti salah lagi. Jadi kita harus lebih cerdas lah. Baik, Bang Arteria. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, ada bantahan mengenai hal ini? Jadi begini, pertama soal sejarah ya. Para sejarawan kita ini selalu menurut saya sih banyak salahnya mengenai perspektif yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Itulah sebabnya kenapa di kita ini sejarah terus berulang. Dulu misalnya tahun 27 pakai berontak, nggak ada masalah, lupakan itu. Kemudian tahun 48 di Madrid berontak, lupakan itu, nggak akan pakai film kembali. Kemudian tahun 65 kejadian, dan sekarang juga dianggap lupakan ini sudah selesai. Itu ada TAP MPR-nya. Nah persoalan kita adalah kalau soal TAP MPR itu kan itu hanya sekedar TAP MPR. Yang penting kan operasionalnya, apakah ada jaminan? Jangan kan TAP MPR ini kan soal ideologi. Ideologi itu tidak bisa dibunuh, apapun ideologinya. Soal TAP MPR saya kasih gambaran lah.
TAP MPR soal KKN itu juga ada TAP MPR-nya, korupsi nepotisme. Ada instrumennya, ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, tapi kan masih sangat marak itu korupsi di mana-mana. Nepotisme makin menjadi-jadi belakangan ini. Jadi jangan berlindung karena ada TAP-nya kemudian kita nyantai-nyantai aja, aman-aman aja. Kemudian ini masalah yang kami angkat ini bukan karena bulan September waktu dalam maklumat menyelamatkan Indonesia yang kami sampaikan tanggal 18 Agustus itu, ini salah satu butir keprihatinan kita yang harus diatasi oleh pemerintah selain ada sekitar 10-11 persoalan-persoalan utama mulai pertambangan, ekonomi, sosial, politis, dan lain-lain. Jadi bukan karena ini musim September, dan ini akan terus kami perjuangkan. Karena kami melihat bahwa gejala-gejalanya itu ada. Bukannya kami mengarang bahwa buzzer-buzzer yang kemudian mengedu domba, mengintimidasi ulama, mencaci maki agama, itu kan ada faktanya dan ada laporan kepolisian. Nah, yang biasa melakukan itu dalam kajian kami inilah paham-paham komunis. Karena paham komunis ini memang sangat anti kepada agama. Itu loh persoalannya. Jadi bukan soal ada TAP MPR, soal sejarah ini, kita kembali ke sejarah dan bikin trauma. Ini justru kita mengingatkan agar jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Gitu loh. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Boni. Selaku pengamat sejarah, kita ketahui bahwa tentunya pelaku komunisme sebelumnya ini punya anak, punya cucu, saat ini mungkin berada di Indonesia juga. Seharusnya pemerintah bagaimana menyikapi mereka? Apakah mereka ini dianggap sebagai sosok yang freeman atau bagaimana seharusnya memperlakukan mereka? Tidak ada kaitannya misalkan seorang anak komunis itu otomatis komunis. Di ideologi itu tidak diturunkan secara biologis, itu jelas. Sampai kemudian ada hoax DNA komunis, genetik secara genetika orang bisa komunis. Dan ideologi itu tidak diturunkan melalui hubungan darah, pasti itu. Orang yang bapaknya bukan komunis juga anaknya bisa aja dia belajar Marx. Yang kedua, saya mau menanggapi Mas Adi. Presiden Gus Dur yang kita hormati sama-sama justru tokoh yang pernah mengusulkan dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 karena menurut dia inilah sumber diskriminasi, tapi kemudian mendapatkan respon yang penolakan yang besar sampai kemudian tidak jadi. Yang saya ingin katakan di sini, kita hendaknya melihat berbagai peristiwa di masa lalu itu dengan cara yang arif, tidak dijadikan komoditi politik, stigma yang kemudian justru menjadi fitnah liar. Gitu. Dan kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Film sejarah misalkan di YouTube itu disetel terus, orang bisa lihat 24 jam sesuka hati setiap hari. Jadi bebas aja, dan itu sudah dicabut juga oleh Menteri Yuni Sostian. Baik, terima kasih Mas Boni Triana. Dan juga terima kasih Bang Arteria Dahlan, terima kasih Pak Adi Masyari sudah bergabung sama kami. Kita harapkan publik mendapat pencerahan dari dialog kita pada malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Pemirsa, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri melimpahkan berkas perkara beserta 3 tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Selengkapnya sesaat lagi, usaha jeda berikut.